Jadi, kamu ada video kan? Tidak. Ada di share ya. Oke, udah teman-teman? Cukup ya? Apa mau siap-siap? Terima kasih Pak. Ya. Thank you ya. Nah, terima kasih Pak. Boleh teman-teman. Terima kasih ya saya di sini. Oh, makasih ya. Itu ruang kerja dan Ini tempat yang langsung di depan meja, langsung di depan meja masuk, di mana kalau rapat sangat tertutup diadakan di sini. Tertutup dan terbatas. Ada tertutup karena gangguan ya, tertutup. Terus yang begitu tempat biasanya rapatnya di situ. Kalau bisa masuk ke dalam sana, di sana ada ruang media. Terakhir rapat di sini kapan Pak? Nah, Terakhir rapat di sini kapan Pak? kapan ya? Update Ya, BNPB. lupa. Karena biasanya rapat di sini itu tidak selalu pakai undangan, telepon baru ketemu di sini. Kalau yang ada pakai undangan lewat telepon siapapun, ya ketemu saya ajak di sini. rapat terakhir membahas apa Pak Mahfud? Wah, lupa. Ini kan urusannya banyak. Kalau ruang terima tamu tuh, Hah? terima tamu di mana? Kalau tamu resmi sudah di seberang. Delegasi tamu dari luar negeri, tamu yang sisi ya, untuk support gitu. Sebelah ruang apa, Prof? Hah? Bawah sebelah. Oh. Itu rapat ada luas. Kalau rapat antar kementerian yang di bawah Kemenko ada di situ kan di situ 12 orang kalau rapat menteri-menteri yang di bawah sini kan. Tapi kalau misalnya saya mau bicara berdua dengan Kapolri di sini, 5 itu. Itu berdua. Di sini kedap. Oh nggak bisa gitu ya? Nggak bisa. Nggak ada CCTV juga. Katanya ada CCTV dari ruang sini Pak Mahfud. Hah? Ruang media yang di video besar. Depan sini ya. Depan ruangan juga. Itu cukup ya. Ya. Cepat. Oke. Makasih, Pak. Sampai sore di lapangan. Bisa silakan. Oh. Pak, sampai ketemu di istana. Ini Binda dari Medan Merdeka Barat ke Selatan. Ya mudah-mudahan nanti ketemu di sana. Silakan. Teman-teman lewat sini. Lewat situ. Turnya sudah habis. Jangan lupa headset ditinggal. Kita mau foto Pak di sini spesial. Spesial request. Ini dari mana? Udah mau ya Pak? Anak buahnya Kadek. Kadek, oh. Bagus, berani minta Kadek. Ini Pak, anak punya Kadek Pak. Kadek sudah punya napor. Kadek berani minta Kadek. Ada lagi. Santi. Ya? Yuk. Ya, makasih, Pak. Ya Allah. Udah habis. Ngonten. Ini sama Pak Rizal. Itu bentuk Ini adalah momen di mana Mahfud MD berkemas barang-barang. Ya pemirsa, itu dia adalah momen Mahfud MD berkemas barang-barangnya sebelum meninggalkan kantor Kemenko Polhukam. Diketahui bahwa Mahfud MD telah mengundurkan diri sebagai Menko Polhukam dan telah menyerahkan surat pengunduran dirinya kepada Presiden pada Kamis 1 Februari 2024 kemarin. Terlihat bahwa Mahfud MD juga sempat berpamitan dengan para pegawai Kemenko Polhukam
setelah dia melakukan olahraga ya pemirsa. Itu dia tadi momen dari Mahfud MD saat berkemas atau mengemasi barang-barangnya untuk meninggalkan kantor Kemenko Polhukam. Diketahui Mahfud MD telah mengundurkan diri sebagai Menko Polhukam dan telah menyerahkan surat pengunduran dirinya kepada Presiden Jokowi pada 1 Februari 2024 kemarin. Sebelum mengemasi barangnya, Mahfud MD juga sempat berolahraga di Monas dan juga menyampaikan pamitan begitu kepada para pegawai Kemenko Polhukam dan menyampaikan agar para pegawai Kemenko Polhukam dapat terus netral dan tidak berpolitik praktis sebagai ASN begitu. Seriada Rizkia melaporkan langsung dari Kemenko Polhukam. Ini data-data yang pinter. Apa lagi ya? Ini lukisan. Ini ruang kerja. Ayo, ya Pak. Tutup dan terbatas. Ada tertutup. Pakai rapat di sini kapan, Pak? Pakai rapat di sini kapan, Pak? Kapan ya? Ya, Pak. Karena biasanya rapat di sini itu tidak selalu pakai undangan, telepon baru ketemu. Kalau yang agak ini pakai undangan ya, telepon siapapun, ya ketemu yang di sini. Rapat terakhir membahas apa Pak Mahfud? Wah, lupa. Kita dulu saja banyak. Kalau ruang terima tamu, Prof. Nah, Terima tamu di mana? kalau tamu resmi di sebelah sini, di sebelah delegasi tamu dari luar negeri, tamu yang sisi ya, itu. Oke. Hah? Itu rapat. Kalau rapat antar kementerian yang di bawah Menko ada itu kan di 17 orang kalau rapat kementerian di bawah sini kan.
Oh, nggak bisa di itu ya? Bisa. Nggak ada CCTV juga. Katanya ada CCTV dari ruang sini Pak Mahfud ke ruang media yang di ujung sana. Ya pemirsa, saya Riana Rizkia dari MNC Portal ingin melaporkan situasi terkini di kantor Kemenko Polhukam setelah Mahfud MD mengundurkan diri sebagai Menko Polhukam dan juga sudah berkemas dan beberes ruang kerjanya. Diketahui tadi Mahfud MD sempat berpamitan dengan para pegawai Kemenko Polhukam setelah dirinya berolahraga di kawasan Monumen Nasional atau Monas. Setelah berolahraga, Mahfud MD langsung berpamitan dengan para pegawainya yang juga sedang melakukan senam pagi hari yang memang rutin dilaksanakan setiap hari Jumat. Dalam pamitannya tersebut, Mahfud MD meminta agar para pegawai Kemenko Polhukam tetap netral dan tidak menunjukkan keberpihakannya di kawasan Kemenko Polhukam karena mereka adalah ASN, sehingga mereka harus tetap netral. Dia juga tidak melarang para pegawai Kemenko Polhukam untuk memilih siapa saja calon pemimpin menurut hati nuraninya mereka. Namun, lagi-lagi dia menegaskan bahwa hal itu tidak bisa ditunjukkan di lingkungan Kemenko Polhukam. Mahfud MD meminta agar para pegawai dapat tetap netral meskipun ia sudah tidak menjabat sebagai Menko Polhukam. Tadi Mahfud MD setelah berpamitan dengan para pegawai langsung memasuki ruang kerjanya dan mengemasi barang-barang yang ada di ruang kerjanya begitu. Dan yang paling utama adalah ia mengemasi buku-buku yang memang tertata rapi dan tertumpuk di ruang kerjanya. Bisa dilihat di belakang saya bahwa Mahfud MD tengah bersiap untuk meninggalkan kantor Kemenko Polhukam. Terlihat juga bahwa Mahfud MD tidak menggunakan fasilitas negara yaitu mobil dinasnya dan ia menggunakan mobil pribadinya. Ya, beginilah situasi terkini di kantor Kemenko Polhukam setelah Mahfud MD mengundurkan diri dan juga mengemasi barang-barang pribadi serta barang-barang kerja miliknya di ruang kerja kantor Kemenko Polhukam. Sebelumnya Mahfud MD sempat berpamitan kepada para pegawai Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan atau Kemenko Polhukam setelah resmi mundur dan menyampaikan surat pengunduran dirinya kepada Presiden Joko Widodo pada Kamis 1 Februari 2024 kemarin. Mahfud juga sempat mengatakan bahwa olahraganya hari ini adalah olahraga terakhir bersama para pegawai Kemenko Polhukam. Dan ia berharap bisa bertemu kembali dengan para pegawainya di tempat berolahraga lainnya. Ia meminta kepada seluruh pegawai Kemenko Polhukam agar tetap netral dan tidak menunjukkan keberpihakannya kepada pasangan calon di lingkungan Kemenko Polhukam. Ia tidak melarang para pegawai Kemenko Polhukam untuk memilih siapapun di pemilu 2024 mendatang, tapi ia menegaskan bahwa keberpihakan tersebut tidak boleh ditunjukkan di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan. Setelah berpamitan dengan para pegawai, Mahfud MD langsung mengemasi barang-barang dan mengosongkan kantornya. Berdasarkan pantauan MNC Portal di lapangan, nampak terdapat kardus besar di dalam ruang kerjanya. Di sana Mahfud MD memasukkan buku-buku yang akan ia bawa dan meninggalkan kantor Kemenko Polhukam. Memang di dalam ruang kerja Mahfud MD terlihat banyak sekali tumpukan buku yang hendak ia kemas dan dibawa serta dipindahkan dari ruang kerjanya.
Diketahui Mahfud MD masih ada di dalam ruang kerjanya dan akan segera meninggalkan kantor Kemenko Polhukam. Sebelumnya Mahfud MD juga bercerita bahwa konflik of interest tidak dapat dihindari ketika dirinya masih menjabat sebagai Menko Polhukam beriringan dengan statusnya sebagai calon wakil presiden. Ia juga sempat mengatakan bahwa dirinya sangat sibuk ketika menjalani dua status sekaligus. Mahfud menjelaskan statusnya sebagai calon wakil presiden tidak dapat dilepaskan sekalipun ia menjalankan tugas sebagai Menko Polhukam. Apalagi ketika ia berkunjung ke suatu daerah dan dia harus menjalani tugas sebagai Menko Polhukam, lalu ada saja beberapa orang yang memanggilnya sebagai calon wakil presiden. Ia mengatakan bahwa konflik of interest tersebut tidak dapat dihindarkan ketika ia masih menjabat sebagai Menko Polhukam dan juga sebagai calon wakil presiden, sehingga itu juga menjadi salah satu alasannya untuk mengundurkan diri sebagai mengundurkan diri sebagai Menko Polhukam begitu. Tampak di depan saya bahwa ini adalah mobil milik Mahfud MD, di mana mobil ini akan digunakan Mahfud MD untuk meninggalkan kantor Kemenko Polhukam. Mana fotonya tadi? Oh belum mas ya? Jangan disotek. Ya pemirsa, itulah tadi situasi terkini di kantor Kemenko Polhukam setelah Mahfud MD mengundurkan diri sebagai Menko Polhukam dan juga mengemasi barang-barangnya serta mengosongkan ruang kerjanya di kantor Kemenko Polhukam. Saya Riana Rizkia melaporkan langsung dari Jakarta Pusat.